Halo, shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Apa kabar dari Bapak Ibu, Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini? Saya percaya semua dalam kondisi yang sehat, semua dalam kondisi yang baik, dan berkat-berkat penyertaan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian sampai pada hari ini. Dan kita bersyukur kalau pagi hari ini boleh kembali lagi di tayangan channel Go Bogor Online Service ini untuk menyaksikan tayangan Go Sharing Live. Dan dari Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin udah menyaksikan tayangan-tayangan Go Sharing Live yang beberapa minggu yang lalu yang dibagikan oleh rekan-rekan saya. Bagaimana saya percaya apa yang dibagikan rekan-rekan saya juga bisa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini saya ada di sini. Perkenalkan diri, saya Henrico, dan pagi hari ini saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi satu kesaksian dalam diri saya pribadi, dan juga mungkin apa yang bisa saya bagikan ini juga nantinya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini saya mengangkat tema untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu tanggalkan pikiranmu dan andalkan hikmatnya. Wah, mungkin tanggalkan pikiran kita, andalkan hikmatnya. Gimana tuh caranya, ya kan? Dan sebelum ke firman Tuhan, mungkin kita seringkali melewati hari-hari kita itu semua diawali dari pikiran, planning kita, rencana kita. Pagi ini aja kita mungkin melangkah mau ke tempat kerja, atau mau ke toko kita, atau apapun yang Bapak Ibu Saudara mau lakukan selalu diawali dari pikiran kita, planning kita, rencana kita. Dan semuanya berjalan, aktivitas semua itu mengandalkan pikiran kita juga. Kekuatan pikiran itu mengendalikan segalanya. Jadi pusat dari segala sesuatunya adalah sumbernya dari pikiran kita. Untuk mengawali hari kita, untuk kita berpikir, untuk kita bisa bekerja, kita mengandalkan pikiran kita. Tapi pertanyaannya, apakah selama kita menjalani hari-hari kita ini kita terus mengandalkan pikiran kita, atau kita justru melibatkan pikiran Tuhan yang terlibat dalam pikiran kita? Itulah mengapa saya mengangkat tema sharing saya pagi hari ini adalah tanggalkan pikiranmu dan andalkan hikmatnya. Saya mengambil ayat Alkitab dari Amsal 3 ayat 5-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan di sini ayat ini jelas berkata bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Akui Dia dalam segala jalan-jalan laku kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Nah, pertanyaannya saat ini, seberapa jauh kita melibatkan Tuhan dalam melewati hari-hari kita? Seberapa jauh kita mengandalkan hikmat Tuhan? Kalau tadi saya singgung penekanan kepada hikmat, berapa banyak kita mengandalkan hikmat? Sudahkah kita memiliki hikmat saat ini? Tantangan di luar begitu besar saat ini, mungkin pandemi yang ada dalam negara kita ataupun kota kita saat ini menjadikan kita berpikir keras untuk kita bisa melewati hari-hari kita. Mungkin yang punya usaha terdampak karena COVID-19 ini, usahanya mulai turun omset penjualannya. Yang bekerja mungkin juga terdampak sehingga harus bekerja di rumah, atau mungkin penghasilan juga berkurang karena mungkin ada pemotongan gaji dan sebagainya. Yang sekolah juga harus berpikir keras karena melakukan aktivitas baik belajar ataupun mengerjakan tugas via online semua di rumah, berpikir keras, semua mengandalkan pikiran. Tapi seberapa banyak kita mengandalkan hikmat Tuhan? Menjadi pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara dan juga bagi saya sendiri. Tentunya hikmat ini kita perlukan, karena hikmat turunnya hanya daripada Tuhan. Ketika kita meminta, hikmat itu baru bisa turun. Tapi ketika kita merasa diri kita mampu, kita merasa diri kita mungkin dipenuhi dengan kemampuan intelektualitas yang cukup tinggi, apalagi juga kita mungkin didukung juga dengan kondisi keuangan yang cukup memadai, kita merasa gak perlulah kita mengandalkan Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari kita melakukan itu. Dan hari ini firman Tuhan ini juga menegur buat saya bagaimana kita harus mengandalkan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan adalah berbicara pengetahuan-pengetahuan yang daripada
pikiran-pikiran Kristus sendiri, bukan daripada pikiran kita. So, saat ini saya cuma membagikan beberapa hal bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat. Seringkali kita merasa menjalani hari-hari begitu berat, tidak ada solusi, tidak ada tuntunan yang jelas dalam kita menjalani hari-hari kita. Bahkan masalah kita, pergumulan kita itu begitu sulit kita lewati, dan kita berpikir keras untuk bisa menyelesaikan semua itu, padahal kita nggak bisa menyelesaikannya. Karena apa? Karena kita merasa kita mampu dan kita tidak mengandalkan hikmat Tuhan itu tadi. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan? Saya membagikan ada beberapa hal di sini yang kita bisa dapatkan untuk kita bisa menerima hikmat Tuhan, sehingga kita bisa berjalan dalam pimpinannya, sehingga kita bisa berjalan dalam rencananya, dan kita melewatinya dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Cara untuk kita mendapatkan hikmat yang pertama, mungkin Bapak Ibu yang mau catat silahkan, yang mau ditonton aja lewat tayangan channel ini silahkan. Jadi hal pertama yang kita perlu lakukan agar kita bisa mendapatkan hikmat itu adalah intim dengan Tuhan. Keintiman kita dibangun lewat apa? Lewat dengan doa kita, persekutuan kita dengan firman Tuhan, dan juga bagaimana kehidupan kita menyembah dan memuji Tuhan setiap waktu. Dan ingat bahwa Tuhan pun rindu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan Dia rindu untuk menyatakan perjanjiannya dalam kehidupan kita. Ada di Mazmur 25 ayat 14. Jadi Tuhan pun rindu bergaul karib dengan kita. Dia rindu menyatakan perjanjiannya, Dia rindu menyatakan rencana-rencananya. Kuncinya apa? Bagaimana kita bisa mendapatkan perjanjiannya, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmatnya. Mazmur 25 ayat 14 ini mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut dengan Dia. Takut di sini adalah satu sikap di mana kita memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, tahu di mana Tuhan berada setiap waktu dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bisa berdoa setiap waktu dalam kondisi apapun. Kehidupan kita bisa menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Bahkan kondisi kita bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kondisi apapun. Menjadi PR buat kita bersama. Sudahkah kita memiliki kualitas kehidupan intim dengan Tuhan saat ini? Dan inilah salah satu cara untuk kita bisa menerima hikmat. Yang kedua adalah percaya dengan segenap hati kita. Tadi dikatakan di dalam ayat Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya percaya di sini adalah dengan segenap hati kita, enggak setengah-setengah. Jadi saya percaya Tuhan tapi, kita nggak boleh punya pikiran seperti itu. Jadi percaya dengan setiap janji Tuhan itu full 100%. Karena kita merasa mungkin nggak ya, bisa nggak ya, ada jalan keluarnya nggak ya. Ketika kita mungkin berpikir setengah-setengah, maka itu yang menjadi penghalang hikmat Tuhan pun turun atas hidup kita. Jadi yang Tuhan inginkan adalah percaya dengan segenap hati kita. Poin ketiga adalah merendahkan hati kita. Jadi saya mendapatkan poin bahwa ketika kita bisa rendah hati, adalah sikap hati bahwa kita menyadari bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. I am nothing without God. Jadi kita menyadari bahwa kemampuan kita, keuangan kita, pikiran kita semua terbatas, dan kita perlu Tuhan. Kita perlu sikap hati yang merendahkan hati buat melewati masalah-masalah dalam hidup kita. Kita bisa melewati untuk kedepannya hidup kita ini seperti apa Tuhan mau pimpin. Kita butuh kerendahan hati. Sebab ketika kita nggak merendahkan hati, Tuhan pun tidak bisa bekerja. Sebab kita perlu sikap yang benar-benar menyadari bahwa semua yang kita punya itu nggak ada apa-apa yang di hadapan Tuhan. Jadi kunci adalah jangan kita sombong, artinya kita tinggi hati, kebalikan dari rendah hati. Akui bahwa kita butuh Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, jadi Mazmur 25 ayat 9 pun jelas mengatakan bahwa Tuhan akan membimbing orang-orang berdasarkan hukum, dan Ia mengajarkan setiap jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi rendah hati adalah satu sikap di mana kita bisa menerima setiap hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah akui Tuhan. Di situ tadi dibilang di ayat Amsal 3 ayat 6 bahwa akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi di sini perlu kita akui bahwa apa yang perlu kita akui yaitu adalah kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kedaulatan berbicara adalah satu kondisi
di mana satu pemerintahan yang menguasai suatu area. Jadi dalam hal ini adalah pikiran kita, hidup kita, izinkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita harus mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Izinkan Dia yang melakukan perintah, wewenang, ataupun setiap rencana-rencana dan arahan-arahan itu datangnya daripada Tuhan sendiri. Jadi kita harus memegang teguh bahwa kewenangan pemerintahan atas hidup kita dan pikiran itu diperintah oleh kedaulatan Tuhan itu sendiri. Jadi dari 4 hal tadi yang saya bisa sampaikan, itu mungkin hal-hal yang sederhana kelihatannya kita perlu lakukan untuk bisa mendapatkan hikmat, tapi dalam praktiknya kadang-kadang kita menyadari, tanpa kita sadari kita melupakan semuanya itu dan kita berjalan dengan pikiran sendiri. Dan tahukah saudara, apakah apa yang menyebabkan kita nggak bisa menerima hikmat itu dan kita sulit melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan? Saya diingatkan oleh satu hal bahwa yang menjadi penghalang kita semua tidak bisa menerima hikmat adalah satu, yaitu kesombongan. Kesombongan adalah merasa paling pintar, mampu menyelesaikan masalah kita. Kesombongan adalah menjadi penghalang di mana Tuhan tidak bisa menyatakan jalannya, perintahnya, rencananya di dalam hidup kita. So tadi kalau di poin ketiga berbicara rendah hati, lawan ada tinggi hati atau sombong. Kita perlu tanggalkan itu, kesombongan. Jadi dari apa yang bisa saya sampaikan ini, mari kita sama-sama mulai menanggalkan pikiran-pikiran kita taklukkan di bawah kaki Kristus dan izinkan hikmat Tuhan turun atas hidup kita. Lewat kita hidup intim bersama-sama dengan Tuhan, percaya dengan segenap hati bahwa apa yang kita alami saat ini Tuhan campur tangan bekerja, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Dengan segala kerendahan hati kita melewati hidup kita, juga kita memiliki sikap yang rendah hati, dan juga kita harus mengakui bahwa Tuhan yang hanya berdaulat di dalam kehidupan kita. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya hal singkat dimana kita mau menanggalkan pikiran kita, tidak pakai asumsi kita, tidak pakai intelektual kita, tapi kita mau mengandalkan sungguh-sungguh hikmat Tuhan. Dan sebelum saya akhiri sharing ini, saya mungkin sedikit kesaksian bagaimana Tuhan menuntun saya dan juga menuntun juga istri saya ketika kami saat ini sebelumnya di bulan Maret kemarin, puji Tuhan boleh dikaruniai seorang putri, anak pertama kami. Dan saya mau cerita sedikit bagaimana Tuhan memimpin keluarga kami untuk sungguh-sungguh mengandalkan setiap jalan-jalan dan rencana-rencananya. Jadi di awal pertengahan Maret bayi kami lahir, waktu itu di tanggal 17 Maret 2020, dan saat itu memang kondisi pandemi itu sudah mulai memasuki puncak-puncaknya. Ya, jadi kondisinya waktu selesai persalinan di rumah sakit sendiri pun udah tidak boleh membesuk waktu itu. Jadi kalau ada tamu pun boleh ketemu di lobi di bawah. Kalaupun harus menemani pasien hanya boleh maksimal 2 orang dan nggak boleh ada orang yang keluar masuk untuk besuk saat itu. Udah mulai ada peraturan pakai masker walaupun belum wajib saat itu karena belum diterapkan PSBB. Dan singkat cerita kami keluar dari rumah sakit harus pulang ke rumah orang tua istri saya, ke rumah mertua saya, karena di masa pemulihan juga anak kami juga harus ada yang membantu gitu, karena kami sebagai orang tua baru juga mungkin belum punya pengalaman untuk bisa merawat anak kami. Dan yang menjadi titik terberat saya saat itu adalah ketika kondisi kami sudah pulang dari rumah sakit kurang lebih seminggu atau 2 minggu itu, setelah itu dimulai diterapkan PSBB sehingga membatasi bekerja, membatasi semua aktivitas saat itu karena di Bogor waktu itu sangat ketat ya. Pemeriksaan di jalan-jalan kadang harus berhenti untuk cek masker dan sebagainya. Dan ketika orang-orang harus dan memiliki
kesempatan untuk bisa bekerja di rumah atau WFH ya, work from home istilahnya saat itu, di pekerjaan saya khususnya mengharuskan saya justru harus masuk setiap hari saat itu. Itu menjadi tantangan saya saat itu karena latar belakang saya, pekerjaan saya di bidang accounting. Ketika memasuki bulan Maret itu justru sedang sibuk-sibuknya menyusun, mungkin Bapak Ibu yang latar belakangnya finance accounting juga tahu, bulan April itu sedang sibuk-sibuknya menyusun laporan SPT tahunan dan juga laporan audit. Nah, saat itu saya cuma bisa berpikir gimana caranya, satu sisi punya bayi di rumah, saya juga takut itu harus sering mobile gitu, dan bagaimana caranya harus menyelesaikan semua tugas-tugas tanggung jawab saya, dan bahkan waktu yang harus saya luangkan jauh lebih banyak dibanding jam kerja normal daripada biasanya karena memang dikejar deadline dan sebagainya. Di situ saya cuma diingatkan Tuhan bahwa percaya aja bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Saya cuma pegang bahwa diingatkan bahwa Tuhan menjaga saya, istri saya, anak saya semua dalam kondisi yang sehat. Asalkan saat itu diingatkan, lakukanlah semuanya sesuai dengan protokol kesehatan yang saat itu diberlakukan. Saya bekerja berangkat pakai hand sanitizer, saya pakai masker, di kantor saya pun juga secara biosecurity juga cukup ketat, harus cuci tangan, celup kaki, dan pakai hand sanitizer juga dan sebagainya, juga harus pakai APD dan lain-lain juga. Saya juga mengikuti semuanya itu, dan dengan waktu kerja yang lebih panjang dan juga harus menghabiskan waktu banyak di kantor, saya merasakan ketika saat itu Tuhan ini juga deadline begitu berat. Saat itu sangat banyak yang harus saya kerjakan, sementara toleransi pekerjaan itu tidak ada, itu sesuai dengan deadline, harus cepat selesai. Dan Tuhan juga bilang ketika saya berserah, ketika saya percaya sama Tuhan, saya mengakui kedaulatannya Tuhan, bahwa Tuhan, pekerjaan dari Tuhan juga akan mampukan saya. Saya merendahkan hati bahwa saya nggak bisa menyelesaikan semuanya dengan kekuatan saya sendiri. Saya menyerahkan semua itu kepada Tuhan, izinkan Tuhan bekerja, dan minta hikmat daripada Tuhan. Saat itu saya merenungkan firman, saya berdoa. Ketika saya lelah, saya mencari Tuhan lewat pujian penyembahan diri saya pribadi. Nah, di situ Tuhan bekerja. Jadi tahap demi tahap saya menyelesaikan tugas saya. Bahkan beberapa deadline itu malah maju dibandingin tahun sebelumnya. Tapi dengan ketika saya mengandalkan Tuhan, semua itu dapat berjalan dengan begitu baik, begitu lancar, semua tepat waktu, semuanya dapat diselesaikan. Dan kondisi saya sehat selama pandemi ini. Bukan saya menantang kondisi di luar sana, tapi ketika saya percaya bahwa Tuhan berpikir, pikiran Tuhan memasuki pikiran saya gantikan pikiran saya dengan pikiran Tuhan lewat hikmatnya. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat keluarga kami. Keluarga kami gak ada yang sakit sampai hari ini. Anak saya bertumbuh juga dengan sehat, walaupun di awal-awal sempat dirawat karena badannya sempat kuning, tapi tidak menjadi satu masalah yang besar, karena setelah itu kondisinya kembali sehat lagi, sehat normal lagi. Dan puji Tuhan, semua target-target itu dapat saya selesaikan. Walaupun dengan kondisi saya harus lebih banyak masuk bekerja, yang notabene ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan udara bebas yang lebih riskan gitu. Tapi ya itu tadi, ketika Tuhan bilang aku yang memelihara kamu, dan setiap pekerjaan itu ketika saya bilang saya tidak mampu, Tuhan yang memampukan saya. Itu jadi beban berat pada saat itu karena harus banyak meninggalkan keluarga juga karena banyak spare waktu. Tapi Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara semuanya, dan hikmat Tuhan yang saya sungguh rasakan bahwa semua pekerjaan saya dapat saya selesaikan dengan baik sampai sesuai dengan deadline-nya. Kiranya itu yang bisa saya bagikan. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu takut melewati hari-hari kita, asalkan pikiran kita tidak kita pakai dengan pikiran kita sendiri. Kita terus bersandar pada hikmat dan pengetahuannya Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan, Tuhan yang akan memberikan hikmatnya buat kita, mencarikan solusi dalam setiap pergumulan kita, dan semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Itu aja yang bisa saya bagikan, biar kiranya kesaksian saya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga
biarlah juga apa yang saya bisa bagikan lewat firman Tuhan tadi juga bisa memberkati semuanya. Dan akhir kata ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus kunjungi channel Go Bogor Online Service. Saksikan juga Go Sharing Live untuk minggu-minggu ke depannya. Saya percaya nantinya juga akan banyak berkat-berkat lain dari rekan-rekan saya yang akan disampaikan untuk Bapak Ibu sekalian yang bisa menjadi satu kekuatan buat kehidupan kita bersama. Itu aja, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.